Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mr. Mili. Di video ini aku akan bahas berkaitan dengan pertanyaan kalian terkait dengan kapan diumumkan hasil SKD CAT Kemenkumham tahun 2021. Dari jadwal lanjutan seleksi penerimaan CPNS dan juga P3 Kanon Guru tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, pengumuman hasil SKD CPNS dan juga P3 Kanon Guru dibagi ke dalam dua tahapan. Tahap pertama diumumkan pada tanggal 29 sampai 30 Oktober tahun 2021 dan juga tahap 2 pada tanggal 13 sampai 14 November tahun 2021. Pada tanggal 13 dan juga 14 November 2021, beberapa instansi dan juga kementerian lembaga telah mengumumkan hasil SKD CPNS pada tahap 2 ini. Di antaranya ada Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Selanjutnya Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertahanan dan terakhir Kementerian Pertanian. Dari 25 kementerian yang sudah mengumumkan hasil SKD CPNS pada tahap 2 ini, terdapat beberapa kementerian yang belum ataupun sampai saat ini belum mengumumkan hasil tes SKD CPNS pada tahap 2 ini. Salah satunya yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mengumumkan hasil tes SKD CPNS pada tahun 2021 ini. Faktor pertama adalah banyak peserta yang ikut tes SKD CPNS pada tahun 2021 ini. Setidaknya ada 316.554 orang pelamar lulus seleksi administrasi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengambil kualifikasi ijazah SLTA, D3 dan juga S1. Dengan jumlah peserta yang mengikuti tes SKD CPNS Kemenkumham sebanyak 316.000 orang lebih, membuat panitia ataupun Panselnas membutuhkan waktu lebih dalam merekap ataupun melakukan perankingan terkait dengan hasil tes SKD CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengumuman hasil tes SKD CPNS ini akan diumumkan secara nasional, bukan per wilayah. Jadi akan serentak diumumkan baik kualifikasi ijazah SLTA, D3 ataupun S1. Ditambah lagi panitia saat ini sedang mempersiapkan terkait dengan jadwal dan juga lokasi tes bagi peserta yang lulus tes SKD CPNS menuju ke tahapan tes SKB. Baru-baru ini terdapat informasi terkait dengan penundaan hasil tes SKD CPNS Kemenkumham, yakni berkaitan dengan adanya dugaan kecurangan pada pelaksanaan tes SKD CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika informasi ini benar bahwasanya terdapat dugaan kecurangan pada pelaksanaan tes SKD CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini akan menjadi tugas tambahan baru bagi panitia yang nantinya akan mengusut tuntas terkait dengan dugaan kecurangan selama melaksanakan tes SKD CPNS. Jika peserta tersebut terdapat atau kedapatan memang benar melakukan kecurangan, maka secara otomatis akan didiskualifikasi. Terkait dengan dugaan kecurangan ini, Kepala Biro Humas dan juga Kerjasama BKN Setia Pratama saat dihubungi redaksi Tirto enggan berkomentar lebih lanjut. Beliau mengatakan tidak bisa berkomentar saat ini, pasti akan diumumkan terkait dengan hasil tes SKD CPNS Kemenkumham tahun 2021. Meski belum ada kepastian soal kapan hasil SKD CPNS Kemenkumham tahun 2021 akan diumumkan, tetapi tidak ada salahnya jika Anda melakukan pengecekan secara berkala melalui laman resmi SCASN dan juga laman resmi CPNS Kemenkumham. Selanjutnya, bagaimana cara melihat pengumuman hasil tes SKD CPNS Kemenkumham? Cara pertama adalah kalian bisa mengecek melalui laman SCASN bkn.go.id. Dengan membuka laman SCASN bkn.go.id, kemudian kalian klik di pojok kanan atas, pilih layanan informasi, kemudian kalian pilih hasil SKD CPNS, dan juga hasil SKD CPNS 2021 akan ditampilkan secara otomatis sesuai dengan instansi ataupun formasi yang kalian lamar. Atau kalian juga bisa mengunjungi laman resmi CPNS kemenkumham.go.id dan pada dashboardnya ataupun pada tampilan awalnya nanti akan muncul pemberitahuan terkait dengan hasil tes SKD CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tetapi hingga saat ini pada laman dashboard cpns.kemenkumham.go.id belum tersedia ataupun belum ada terkait dengan informasi pengumuman hasil tes SKD CPNS Kemenkumham tahun 2021. Terkait dengan pertanyaan para pelamar CPNS Kemenkumham, jika pengumuman diundur bagaimana terkait dengan pelaksanaan tes SKB-nya? Tes SKB CPNS akan tetap dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan juga biasanya kalian akan diberi waktu 1-2 minggu untuk persiapan tes SKB. Tidak mungkin H+1 setelah pengumuman kalian langsung akan melaksanakan tes SKB. Nanti akan dikasih jeda waktu untuk kalian mempersiapkan diri sebelum kalian benar-benar siap untuk melaksanakan tes SKB. Dan juga karena peserta yang lolos ke tes SKB ini hanya sedikit, yakni 3 kali formasi dari kuota yang dibutuhkan, maka tes SKB ini hanya membutuhkan beberapa hari saja, tidak seperti tes SKD CPNS yang membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu pelaksanaannya. Apa saja tes SKB Kementerian Hukum dan Asasi Manusia? Untuk tes SKB Kemenkumham ini bagi kalian yang melamar kualifikasi ijazah S1, D3 dan juga SLTA itu berbeda. Tes SKB Kemenkumham bagi kualifikasi ijazah S1 dan juga D3 akan menggunakan sistem CAT-BKN dan juga soal-soalnya berkaitan dengan tupoksi dari formasi yang kalian lamar. Ditambah lagi untuk kualifikasi ijazah S1 dan juga D3 tidak ada yang namanya tes kesemaptaan dan juga tes pengamatan fisik. Tes kesemaptaan dan juga pengamatan fisik ini hanya berlaku untuk kalian yang melamar dengan kualifikasi ijazah SLTA atau formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Sedangkan untuk kalian yang melamar CPNS, penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian dengan kualifikasi ijazah SLTA, SMA, SMK dan juga madrasah aliyah, tes SKB atau seleksi kompetensi bidangnya itu terdapat 3 tes. Yang pertama ada tes kesemaptaan dengan bobot 45%, kemudian tes wawancara dengan bobot 30%, selanjutnya tes pengamatan fisik dan juga keterampilan atau PFK dengan bobot 25%. Jadi ketiga tes ini merupakan bagian dari tes kompetensi bidang SKB untuk formasi penjaga tahanan dan juga pemeriksa keimigrasian. Dan itu saja informasi yang dapat aku sampaikan berkaitan dengan pengumuman jadwal hasil tes SKD CPNS Kementerian Hukum dan Asasi Manusia yang sampai saat ini belum diumumkan atau tidak tahu kepastian tanggal ataupun jam diumumkan hasil tes SKD CPNS tersebut. Tugas kalian saat ini adalah banyak berdoa, semoga hasil yang dikeluarkan nanti ada nama kalian salah satunya yang lulus ke tahap tes SKB. Dan terakhir pesan aku satu, jangan terlalu banyak kalian berdebat terkait dengan kapan diumumkan hasil tes SKD CPNS khususnya untuk formasi Kemenkumham ini. Yang pastinya kalian tetap semangat, terus tetap persiapkan terkait dengan tes SKB. Jika kalian merasa optimis, kalian masuk ke tahap selanjutnya atau lulus dari tahapan tes SKD CAT ini. Serta kalian tidak berspekulasi dengan menyalahkan berbagai pihak atau kalian menuduh terkait dengan pelaksanaan CPNS ini ada kecurangan ataupun menuduh dari panitia dan instansi yang tidak kompeten dan juga mungkin beberapa hal negatif-negatif lainnya yang kemudian hal tersebut sangat tidaklah dibenarkan karena hal tersebut dapat memicu ataupun dapat mengakibatkan dengan adanya opini-opini publik yang tidak baik terkait dengan seleksi penerimaan CPNS ini. Pada sejatinya penerimaan CPNS ini sangatlah transparan dan tentunya sudah dibuktikan dengan beberapa dari peserta CPNS yang didiskualifikasi berdasarkan atau terkait dengan penemuan kecurangan selama proses tes CPNS ini. Tetap semangat dan aku doakan kalian lulus CPNS tahun 2021 ini. Dan terima kasih untuk kalian sudah menonton. Jika masih ada pertanyaan silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel aku Mr. Mili atau kalian bisa follow juga IG aku Mili Umri. Semoga informasi terkait dengan CPNS tahun 2021 ataupun CPNS yang akan datang kalian tidak ketinggalan. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.